Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di materi ini, Ibu membawakan namanya materi pengendalian mutu produk. Jadi sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi kesesuaian hasil produk dan rancangannya. Dan yang kedua, melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasionalnya. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan aspek-aspek dari pengendalian mutu produk, dan yang kedua menjelaskan tujuan pengendalian mutu, dan yang ketiga mengidentifikasi pendekatan dalam pengendalian mutu. Kita masuk materinya, yuk. Oke, kita masuk materinya adalah pengendalian mutu. Oke. Di sini, pengendalian mutu biasanya disebut dengan quality control, di mana quality control itu adalah suatu proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Jadi, apapun yang ada dalam suatu produksi itu harus ada penilaiannya dan ada pengawasannya dalam segi kualitas suatu produknya. Jadi, di dunia otomotif ini dapat didefinisikan menjadi pengendalian mutu sebagai bagian dari manajemen kualitasnya, yang pada fokusnya itu standar kualitasnya itu suatu produk teknik sepeda motor itu selalu terjamin kualitasnya, tidak pernah ada namanya kesalahan dalam suatu produk. Jadi harus dinilai, ada penilaiannya dan ada pengawasan dalam suatu produk. Oke, sebelum kita mengetahui dalam lebih jauh mengenai pengendalian mutu, kita harus tahu dulu mutu itu apa. Oke, mutu adalah kesesuaian serangkaian karakteristik suatu produk ataupun jasa dengan standar yang ditetapkan suatu perusahaan berdasarkan syarat kebutuhan yang diinginkan suatu konsumen. Segala aspek termasuk pengertian ataupun pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu sangatlah penting untuk dimiliki oleh suatu perusahaan, baik kepentingan internal maupun eksternal. Dengan persepsi yang sama mengenai mutu, maka tujuan dan cita-cita mutu perusahaan dapat dicapai dengan lebih cepat dan efisiensi. Jadi, suatu perusahaan itu wajib memiliki namanya mutu, kerjasama yang baik terhadap suatu perusahaan. Mutu itu harus kita jalankan. Jadi setiap perusahaan itu mutunya berbeda tergantung dalam pimpinan perusahaan. Kita masuk ke bagian 3 aspek yang ditekankan pada pendekatan. Yang pertama adalah unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses yang didefinisikan dan telah dikelola dengan baik, kriteria integritas dan kinerja, dan identifikasi catatan. Yang kedua, kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Dan yang ketiga adalah elemen lunak. Jadi elemen lunak ini seperti kepegawaian, integritas, dan kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat dalam tim, dan hubungan yang berkualitas. Jadi 3 aspek ini adalah yang harus ditekankan pada pendekatan dalam pengendalian mutu suatu produk.
kita masuk dalam tujuan pengendalian mutu. Yang pertama adalah penekanan QC. Apa itu QC? QC adalah quality control, di mana terletak pada pengujian suatu produk untuk mendapatkan produk otomotif dalam sepeda motor yang cacat. Dalam pemilihan produk yang akan diuji, biasanya dilakukan pemilihan produk secara acak menggunakan teknik sampling. Oke, yang selanjutnya adalah ada 4 jenis pengawasan mutu dalam suatu produk. Yang pertama adalah pengawasan mutu bahan baku, di mana bahan baku ini digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Hal yang perlu diamati sejak rencana pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku yang ada di gudang, penyimpanan bahan baku yang ada di gudang, sampailah pada saat bahan baku itu yang akan digunakan. Jadi mutunya itu harus kita awasi sebaik mungkin, karena kita membuat suatu produk itu tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Jadi harus disesuaikan karena kualitasnya itu harus dijamin. Dan yang kedua adalah pengawasan proses produksi, di mana bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses diolah menjadi barang jadi. Hal ini selain cara kerja peralatan suatu produksi yang mengolah bahan baku, itu akan dipantau juga hasil kerjanya itu menggunakan mesin-mesin tersebut, dan itu juga harus dipantau dengan cara statistik agar menghasilkan barang yang sesuai dengan yang direncanakan. Jadi itu pengawasan dalam pengawasan mutu bahan baku, mutu proses itu harus dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah pengawasan produk jadi, di mana produk jadi itu adalah pemeriksaan terhadap produk jadi dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang mengetahui apakah produk sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Jadi pengawasan produk itu harus ada yang sudah jadi, apakah dia layak dikeluarkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah pengawasan pengkapan atau dalam kemasan. Oke, dalam kemasan ini dia itu merupakan alat untuk melindungi suatu produk agar tetap dalam kondisi yang sesuai dengan mutunya. Jadi kemasan ini sangatlah berguna untuk suatu produk yang akan dikeluarkan menggunakan pengaman yang biasanya itu ada kemasannya. Oke, ini adalah metode dalam pengendalian mutu. Yang pertama adalah jaminan dari kualitas. Jadi kita itu kalau membeli suatu produk harus memiliki namanya jaminan, apakah produk ini terjamin atau tidak untuk kedepannya. Dan yang kedua, pengujian kegagalan. Nah, di sini kalau udah namanya pengujian kegagalan, berarti kita harus memperbaiki apa yang ada kesalahan dalam suatu produk. Dan yang ketiga, kontrol statistik. Kontrol statistik ini dia mengontrol dari setiap suatu barang agar barang itu bisa terjaga dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah kualitas dari perusahaan. Nah, inilah dari ketiga ini harus menjamin semuanya kualitas perusahaan itu dalam mengeluarkan suatu produk itu harus terjaga dengan sebaik mungkin. Barulah perusahaan itu mengeluarkan namanya total quality control. Dia harus adanya pengawasan dari setiap mutu yang ada, mengontrol, mengendalikan mutu dari suatu perusahaan. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa kerjakan tugas kamu dengan sebaik mungkin. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.